Masih sama dasar dari menetapkan atau menggunakan metode pertanian ini berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 43 tahun 2013, yaitu tentang rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, itu kategori pertanian dan golongan pokok jasa pelayanan teknis hingga sub golongan penyuluh pertanian menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya. Jadi ini adalah standar yang kita gunakan untuk masuk dalam portofolio di proses asesmen nantinya. Baik, di SNI nomor 43 tahun 2013 tadi dijelaskan untuk menerapkan metode penyuluhan pertanian. Deskripsi unitnya adalah unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan metode penyuluhan pertanian, di mana unit kompetensi yang harus dulu dikuasai oleh Bapak Ibu Sobat Wisatani, teman-teman THL TBBP, itu adalah yang pertama, itu kompetensi untuk menyiapkan materi penyuluhan pertanian dahulu. Lalu kompetensi untuk menerapkan media penyuluhan pertanian. Jadi sesuai dengan materi yang dibuat, medianya apa, dengan dilihat juga dari segi sasarannya. Baik, adapun elemen kompetensinya, yang pertama menetapkan metode ya. Lalu kriteria unjuk kerjanya, kita lihat karakteristik dari sasaran dan diidentifikasi. Lalu yang kedua, metode sesuai dengan pertanian. Bapak dan Ibu selama 13 tahun sudah berkecimpung di dunia penyuluhan pertanian, pasti sudah berbagai metode yang digunakan. Maupun di di wilayah kerja Bapak Pertanian nomor 52 tahun 2009 tentang metode penyuluhan pertanian adalah cara pertanian oleh penyuluh kepada utama dan pelaku usaha, di mana mereka tahu, mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya. Untuk meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Yang terakhir, agar bisa meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, terkait dengan metode penyuluhan pertanian. Lanjut, apa sih tujuan dari menggunakan metode penyuluhan? Yang pertama, bisa mempercepat dan mempermudah penyampaian materi ya. Jadi metode itu adalah cara bagaimana kita penyuluhan kita. Lalu tujuan yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dari pelaksanaan penyuluhan pertanian. Baik, yang ketiga tujuannya itu mempercepat proses adopsi inovasi teknologi pertanian ya. Jadi sudah jelas di sini bahwa materi penyuluhan itu adalah salah satunya agar proses adopsi inovasi teknologi pertanian itu bisa cepat sampai, bisa cepat terserap pada sasaran yang ingin dituju dari penyuluhan pertanian. Selanjutnya, apa saja sih prinsip dari metode penyuluhan pertanian? Yang pertama, upaya pengembangan untuk berpikir kreatif ya. Jadi biar tidak monoton, biar tidak stagnan,
penyuluh dituntut untuk bisa berpikir kreatif untuk menggunakan metode-metode yang bisa mempermudah atau mempercepat dari penyampaian materi penyuluhannya. Selanjutnya, untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab dengan sasaran penyuluhan. Di sini pastinya adalah petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha ya. Lalu untuk memberikan sesuatu agar terjadi perubahan, pasti di sini karena output dari penyuluhan pertanian adalah untuk terjadinya perubahan baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan ataupun sikap dari sasaran penyuluhan kita. Lalu tempat yang paling baik adalah tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan sasaran. Baik ya. Ini artinya dengan metode yang kita gunakan diharap lebih tepat digunakan di tempat yang sesuai dengan kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya. Baik, nah di sini metode yang kita gunakan pada prinsipnya itu harus ada keterkaitan dengan lingkungan sosial antara satu sasaran penyuluhan dengan sasaran penyuluhan yang lainnya. Jadi ada keterkaitan ya, ada hubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu psikologi seseorang untuk mengadopsi suatu inovasi itu kita sudah tahu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap sadar. Itu kita mencoba menyadarkan dari sasaran penyuluhan kita tentang materi yang kita bawakan. Lalu bisa masuk ke tahap minat atau interest ya, tahap menilai, evaluasi, lalu tahap mencoba atau trial, dan yang terakhir adalah tahap untuk menerapkan dari adopsi inovasi yang kita bawakan. Lalu penggolongan metode penyuluhan, yang pertama berdasarkan teknik komunikasi, ada metode penyuluhan tidak langsung dan metode penyuluhan secara langsung. Baik, kalau dicontohkan metode penyuluhan langsung itu Bapak dan Ibu bisa langsung bertemu dengan sasaran penyuluhan, yaitu petani misalnya di sawah, di kebun, atau di rumah ya. Lalu metode penyuluhan tidak langsung itu bisa terkait dengan media yang kita gunakan. Misalnya dengan media yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Retno melalui folder, leaflet, atau poster, itu adalah salah satu metode penyuluhan tidak langsung yang bisa diberikan Bapak Ibu kepada sasaran penyuluhan. Selanjutnya penggolongan metode penyuluhan berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Nah, di sini ada pendekatan perorangan, ada pendekatan kelompok, dan ada pendekatan massal. Nah, di sini harus diperhitungkan ya Bapak dan Ibu, siapa sih sasaran kita gitu ya. Jadi metode apa yang digunakan itu harus disesuaikan dengan sasarannya. Kalau perorangan seperti apa metode yang digunakan, langsung bertemukah atau lewat media yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Retno. Lalu penggolongan penyuluhan metode penyuluhan berdasarkan indera yang digunakan. Baik, tadi Mas Retno juga sudah menjelaskan beberapa indera ya Mas Retno ya. Di sini maksudnya indera yang ada dalam tubuh manusia, bukan indera L. Brookman atau indera Lesmana. Oke, kalau tadi terkait dengan media, Mas Retno menjelaskan minimal 3 indera yang bisa digunakan oleh sasaran penyuluhan kita, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba. Tapi untuk penyuluhan sendiri di metodenya itu semakin banyak indera penerima yang digunakan, maka semakin efektif penerimaan informasi penyuluhan. Nah, baik, misalnya ada indera pembau yang digunakan. Nah, biasanya penyuluh itu kan sering memberikan materi penyuluhan tentang pengolahan hasil gitu ya. Bisa sebentar minum dulu. Baik, tentang pengolahan hasil cabai menjadi saus cabai atau cabai kemasan gitu ya. Nah, di sini pasti akan lebih menarik minat dari sasaran penyuluhan kita, misalnya hasil pengolahannya lebih dibauin, ini lebih
sedap gitu ya. Nah ini akan semakin diterima gitu loh materi penyuluhan oleh sasaran penyuluhan kita. Selanjutnya ada pemilihan metode penyuluhan pertanian itu apa saja sih gitu ya. Sesuaikan tujuannya. Yang pertama, menetapkan suatu metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat. Jadi tidak hanya satu metode yang bisa digunakan, bisa satu atau dua atau malah banyak ya bisa kita kombinasikan. Jadi tidak monoton dan stagnan. Lalu tujuan pemilihan metodenya itu bisa meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan agar penyuluhan pertanian efisien dan efektif ya. Tadi sudah saya jelaskan. Semakin banyak metode yang digunakan, insya Allah akan lebih efisien ya. Jadi saling mengkombinasi, saling berhubungan. Lalu dasar pertimbangan memilih metode itu kita sesuaikan dengan tahapan dan kemampuan dari adopsinya. Kita lihat dulu sasarannya, ya, karena kita di sini harus mempertimbangkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari sasaran penyuluhan kita, lalu kita sesuaikan dengan sosial budaya yang ada dan jumlah sasaran yang hendak dicapai. Jadi dilihat untuk memilih metodenya adalah sasarannya, itu kata kuncinya. Lalu dilihat lagi sumber daya yang dimiliki oleh penyuluh. Anda, Bapak dan Ibu, semuanya sesuaikan dengan kemampuan, itu maksudnya ya, kemampuan bukan kemampan. Lalu materi dan biaya yang dimiliki. Jadi lebih efektif dan efisien. Sesuaikan metode yang digunakannya. Lalu sesuaikan juga dengan keadaan daerah, yaitu apakah di saat musim tanam atau musim panen gitu ya, atau musim hujan. Nah, disesuaikan metode yang digunakan. Lalu dilihat juga dari kebijakan pemerintah yang sedang digalakkan akhir-akhir ini. Lanjut, jenis-jenis metode penyuluhan pertanian seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui cukup banyak ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara signifikan, secara gamblang, hanya sedikit-sedikit saja karena memang kita hanya mereview pengetahuan dan keterampilan yang Bapak Ibu miliki selama ini sebagai seorang penyuluh. Itu yang pertama, mungkin sudah biasa ya Bapak Ibu melakukan kunjungan atau anjang sana ke rumah petani, ke kebun, lahan pertanian petani di wilayah kerja Bapak dan Ibu. Lalu ada lagi demonstrasi, kaji terap, karya wisata, magang, metode pameran, ada pertemuan petani, temu wicara, temu usaha, temu karya, dan lain sebagainya. Banyak ya Bapak dan Ibu ya. Nah di sini mungkin saya skip saja, tidak usah dijelaskan terlalu panjang, karena saya yakin secara teknis sudah sering digunakan metode-metode ini. Mas bisa di skip Mas, sampai di metode terakhir ya. Terus sampai ke film tadi, coba. Nah ini, salah satunya pemutaran film ya. Ini adalah salah satu metode yang bisa Bapak Ibu gunakan agar lebih efektif dan efisien. Ini bisa diambil dari atau Bapak Ibu rekam dari hasil penyuluhan yang sudah dilakukan di lapangan. Bisa diputar Mas. Ya ini. Ini ada tutorial cara memisahkan benih padi yang baik dan benar. Oke, dengan cara pemutaran film ini, jadi sewaktu-waktu bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu melakukan penyuluhan. Pak, kenapa kok sedih Pak? Semen saya tidak tumbuh Pak. Oh nanti gini aja Pak, nanti kita tanya sama penyuluh. Ya. Mungkin Pak. Suaranya kurang jelas ya Mas ya. Untuk mengatasi masalah benih yang tidak tumbuh. Ya Pak. Jadi kita nanti sama-sama menanyakan bagaimana caranya untuk menguji benih yang bagus. Ya. Mungkin ada teorinya nanti Pak. Itu Pak penyuluh Pak. Oh mari kita tanyakan sama Pak penyuluh. Ya. Nah itu Pak PPL-nya itu. Tanya Pak deh sama Pak PPL. Apa kabar Pak? Selamat Pak. Ada apa ini Pak? Minta usulan Pak. Terus sampean gak tumbuh Pak, kayak apa benihnya itu? Oh,
Bapak Bisa memilih dipercepat, Mas. benihnya dipilih yang hampa Jadi saat dengan penyuluhnya yang menjelaskan tidak hampa tidak? materi. Tidak. Tidak. Mau tahu cara benih Ya, oke. Ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saat penyuluh melakukan aksinya bisa langsung direkam, bisa divideokan. Jadi sewaktu-waktu bisa ditampilkan kembali. Dan ini adalah salah satu metode penyuluhan yang cukup efektif dan efisien. ketiga. Siapkan Oke Mas, telur skip Mas. atau Lanjut. telur bebek, Lanjut slide-nya. larutan garam, Ya, terus. Oke. Terus. Oke, ya, ini adalah metode-metode yang tadi saya ungkapkan di depan, jadi tidak perlu saya ulas kembali, rasanya lebih rinci ya. Lanjut, Mas. Oke, itu tadi untuk yang pertama terkait dengan pemilihan metode penyuluhan pertanian. Lalu untuk item yang kedua itu menerapkan metode penyuluhan pertanian itu terkait bagaimana menggunakan metodenya. Baik, untuk kriteria unjuk kerja yang disiapkan adalah lembar persiapan menyuluh atau LPM, itu harus dibuat oleh Bapak dan Ibu. Di mana saat input di portofolio ini pun kalau bisa disertakan ya, di input dibuat dalam bentuk PDF. Lalu saat datang ke TUK itu juga harus dibawa barbooknya. Oke, kalau kita tadi bicara tentang LPM, kita akan belajar bagaimana menyusun LPM-nya. Yang pertama kita juga harus ketahui apa sih yang dimaksud dengan LPM. LPM adalah lembar persiapan menyuluh yang dapat diartikan sebagai lembar yang memuat hal-hal pokok yang harus dipersiapkan dan dikerjakan saat berlangsungnya penyuluhan. Oke, jadi bisa dikatakan LPM ini adalah pegangan dari seorang penyuluh tentang materi-materi yang akan disampaikan saat penyuluhan. Untuk apa sih LPM itu diadakan gitu ya atau dibuat? Yang pertama pasti untuk memudahkan penyampaian materi. Jadi sudah lebih jelas apa sih materi yang akan kita sampaikan, tujuannya apa, sasarannya siapa gitu ya, di mana kondisinya, bagaimana kondisinya, di mana tempatnya gitu ya. Jadi sudah lebih mudah untuk menyampaikan materinya. Lalu tujuan yang kedua memperlancar penyuluhan dan tepat waktu. Memudahkan evaluasi penyuluhan, jelas ya dengan adanya LPM, evaluasi penyuluhan akan lebih mudah dilakukan karena sudah tahu tujuan dari penyuluhannya itu apa, sudah bisa diukur. Lalu memudahkan penyuluh dalam mempersiapkan penyuluhan dan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Nah ini ya, poin yang terakhir ini tentu sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, di mana LPM ini akan menjadi salah satu barang bukti kalau Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan penyuluhan. Lembar persiapan menyuluh atau LPM itu apa saja sih isinya gitu ya. Ada berisi tentang judul, lalu tujuan dari penyuluhan itu apa, metode yang digunakan, media yang digunakan, lalu kapan waktunya, alat bantunya apa, dan uraian kegiatan. Baik, di sini saya sudah punya form lembar persiapan menyuluh atau LPM yang tadi sudah dijelaskan. Ada judul dari materi penyuluhannya apa, tujuannya apa, metode yang digunakan apa, medianya juga, waktunya kapan, dan alat bantunya. Silahkan diuraikan dalam bentuk tabulasi ya, seperti tadi sudah saya sampaikan juga saat penulisan sinopsis. Itu bisa dipindahkan ke dalam tabulasi pada uraian kegiatannya. Misalnya pendahuluannya itu apa? Ada latar belakang dari materi penyuluhan, itu masukkan uraian kegiatan. Isi materinya juga begitu, lalu penutupan atau kesimpulannya seperti apa. Kapan waktunya saat kegiatan itu berlangsung, silakan ditulis. Lalu keterangannya. Terus
Tulis juga tempatnya di mana, tanggal penyusunan LPM-nya kapan, dan tuliskan nama serta tanda tangan Bapak dan Ibu sebagai pembuat LPM. Baik Bapak dan Ibu, kembali saya punya satu quote ya. Jadi menyemangati agar Bapak dan Ibu semangat kalau banyak barang bukti yang belum, barbuk yang belum diselesaikan, dibuat, masih ada beberapa hari. Jadi insya Allah bisa ada nantinya ya. Quote-nya adalah berjuanglah meski dalam keterbatasan. Anda tidak akan pernah sukses selama menjadikan keterbatasan Anda sebagai alasan untuk tidak bertindak. Ya, itu tadi salah satu contohnya. Ada pertanyaan terkait dengan internet, terkait dengan jauhnya tempat untuk mendapatkan sinyal. Jadi jangan jadikan ini adalah keterbatasan Anda. Justru sebaliknya ya, jadi semangat, jadi lebih berdaya untuk mewujudkan apa yang Bapak dan Ibu impikan. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Irfan sebagai moderator. Ya, terima kasih atas materi yang